Beda kecamatan, beda kecamatan. Harus beda kecamatan. Berdua ya. Ayo berdua. Sudah tahu namanya? Sudah tahu yang mana? Oke, coba. Hafal nggak dia 3 kalimat yakin? 3 kalimat yakin ya. Coba kedua, ada gambar kedua. Ayo. 3 kalimat yakin. Kedua, ada katakan. 3 kalimat yakin. Ayo sekarang dibawa dulu, Apa bawahnya? Dan ingat kan? Jadi kita juga nggak yakin sampai sini ya kan? Sama Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang kedua kalinya? Alhamdulillah, jangan menyerah, tetap semangat. Ini start kita. Insya Allah berkah. Namanya Solehah masuk surga. jika Islam ingin menang, Harus kuat, jika ingin kuat, harus bersatu, jika ingin bersatu, harus bertemu. setelah bersatu, Islam maju. jamaah kita. Siap diremehkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Kita ucapkan sama-sama takbir, Allahu Akbar. syukur, Alhamdulillah. istighfar. Astagfirullah. Takbir adalah tanda besaran Allah bisanya kita bertemu dengan Ramadan ini. Tidak ada selain izin Allah yang menemukan kita. Ternyata di kampung saya tiap hari ada orang meninggal. Di awal Jumat meninggal, semalam juga ada yang meninggal, ya, baru sempat terawih sekali, ya, baru meninggal paginya, menandakan bahwa kita ini yang memastikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisanya kita bertemu hari ini bukan karena kebetulan, tetapi Allah masih mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan. Ya. Bersyukur kita hari ini, saya pun juga terharu juga ya. Jadi ketua, Bu Bibit dan sebagainya sebagai ketua Sekupang, ini satu rahmat Allah. Hampir semua kecamatan hadir dan tidak sedikit jemaahnya. Ya, masjid ini terasa penuh. Ya. Ini satu juga rahmat Allah, saya juga terharu jadinya merasa inilah kita. Ternyata kita masih kompak semuanya, masih ada kita ini. Ini menandakan masih solid kita ya. Mudah-mudahan kesolidan ini Allah pertahankan sampai kita menginjak surganya Allah. Ketika kita sudah bersahabat, jangan berjanji. Itu adalah real kita yang kita harus ingat. Tidak mungkin kita di ta'lim ini tidak tersakiti. Karena kita bukan jemaah malaikat, jemaah manusia yang punya perasaan, yang punya nafsu.
Maka kita tidak berjanji, tidak ada yang berjanji di antara kita, aku tidak akan menyakitimu, itu tidak mungkin. Tapi kita tetap berjanji akan tetap bertahan walau ada yang bersakit. Maka ibu jemaah yang berbahagia, ibu ketua, ibu Rosmini dan ibu Iye sebagai Dewan Suro dan seluruh ketua kecamatan. Yang hadir hadirnya ada Bu Sunia, Bu Evi, Bu Lia, Bu Putri tentunya. Baca mungkin Kamaya kita masih dalam keadaan sakit, yang mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas dan menjadikan sakitnya sebagai pelebur kesalahan masa lalunya. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Jadi semua punya harapan, ya harapan sebagaimana ada sungai harapan ya. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita tingkatkan dari waktu ke waktu, ketika Ramadan datang, Ramadan tidak datangkah, yang 3 hal yang kita tingkatkan semuanya harus sama, semua harus paham. Apa yang harus kita tingkatkan? Ilmu, iman, dan amal menuju akhlak mulia, bekal ke surga. Semua terhafal dengan baik. Ya, setiap hari, setiap saat kita risaukan 3 hal itu. Ulangi, meningkatkan ilmu, iman, dan amal menuju akhlak mulia, bekal ke surga. Di tangannya begini, meningkatkan ilmu, iman, amal menuju akhlak mulia, bekal ke surga. Ya, saya ulangi sekali lagi, meningkatkan ilmu, iman, amal menuju akhlak mulia, bekal ke surga. Tidak ada kita punya target-target lain daripada selain itu. Kenapa ilmu yang kita tingkatkan, kenapa iman, kenapa amal. Dari hari ke hari, di halaqah dan di mana-mana bersama. Baik, kita akan coba ibu-ibu rumah berakhlak mulia. Karena muara kita di akhlak mulia. Jadi gabungan antara ilmu, iman dan amal, berhasil atau tidaknya di 3 ini yang di akhlak mulia. Sebentar lagi kita akan coba panggil beberapa orang ibu-ibu ya, tampil di sini. Bagaimana kita berakhlak mulia sama mereka, memperhatikan mereka, berakhlak kepada guru terutama ibu ya. Ada adab-adab, semuanya sudah ngerti. Alhamdulillah ini sudah berakhlak. Ketika kita berakhlak kepada guru kita, ada guru di depan kita, siapapun ustaz-ustazah, kita harus pikirkan dulu ilmu yang ada di kepala kita. Kita kosongkan dulu ilmu yang di kepala kita. Kita tidak merasa tahu, seolah-olah kita tidak tahu, seolah-olah ada cangkir, ya, ada gelas yang kosong. Kita kosongkan, biarkan guru itu akan mengisi kembali dengan walaupun isinya sama tapi yang baru, ya. Jadi mungkin yang lama sudah kadaluarsa, ya kosongkan pikiran kita seolah-olah kita tidak tahu. Bisa ibu ya? Itu ridho Allah, nanti ada ridho suami, ada ridho guru yang kita cari. Ridho Allah kita bisa menerima ketetapan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, mencari ridho suami, kosongkan pikiran kita ketika bersama dengan suami kita. Ketika dia ngomong bicara, kita jangan jawab kalau nggak perlu. Kadang-kadang ibu majikan kita dengan suaminya makin jawab. Bang, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau cerewet deh sekarang ya, sudah kita punya dalil kok sekarang ya. Nah, jangan sampai. Jadi adab-adab kita, sekali lagi muaranya di adab, di akhlak. Karena timbangan amal yang paling berat adalah akhlak mulia di atas. Akhlak mulia yang paling tinggi adalah sabar dan maaf. Saya ingin cari satu orang kawasan kira-kira. Siapa ibu yang di ujung? Boleh maju ke depan. Bu Ani. Bu Ani, maju ke depan Bu Ani. Bu Ani ini orang kawasan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dapat minyak goreng ya. Kita coba Bu Ani, dia sudah hafalan berapa kira-kira ibu ya? Kita coba Bu Ani, beri dia Bu Ani. Tapi belajar. Masya Allah, mudah-mudahan bisa. Pelajaran yang kedua, menurut seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi,
memberikan. Doa belajar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa kepahaman sebagaimana pahamnya para nabi, dan hafalan sebagaimana hafalan para rasul, serta ilhamnya sebagaimana ilhamnya malaikat Al-Arabi. Apa Ustaz? 4 nikmat Allah. 4 nikmat Allah yang sering kita lupakan, padahal dengan nikmat inilah kita lupa mensyukurinya. 1. Ya Allah, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih bernafas. Alhamdulillah darah masih mengalir. Dan alhamdulillah jantung masih berdetak. 3 kalimat yakin. Hamba yakin apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik. Dalam surat Al-Imran ayat 191. Yang kedua, hamba yakin Allah tidak. Hamba yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Dan hamba yakin Allah Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dalam surat Al-Baqarah 286. Orangnya dari di belakang. Berdoa. Delapan kalimat dalam kehidupan. 8 kalimat tentang kehidupan. Hidup ini laksana samudera luas. Hidup ini adalah bagaikan masalah ini adalah bagaikan samudera luas. Hidup ini ada bagaikan samuderanya masalah. Lupa Ustaz. Yang penting berani maju. Ya ini adalah sama dulu ya. Dia pura-pura aja nggak tahu. Ini lebih tua lagi. Hidup ini adalah samuderanya masalah. Gimana udah ngaji? Dan dari satu masalah ke masalah lainnya. Hanya bertemu dan berimanlah yang bisa. Ini adalah acara roadshow pesantren Ramadan Majelis Taklim kita tingkat Kota Batam yang diawali di hari pertama di Kecamatan Sekupang yang diadakan oleh Majelis Taklim kita Kecamatan Sekupang, pimpinan Ibu Surfiana Pipithan, dan diadakan di Masjid Al-Ikhlas di kawasan Sekupang. Insyaallah bersama Ustadz Haji Muhammad Chandra, pembina dan pengasuh Majelis Taklim kita Sikora kompak, Sikora silaturahmi kompak rebana. Ini adalah ada juga namanya halaqah, majelis halaqah. Ini dari kawasan dites untuk ingatan dan hafalan ilmu pelajaran yang telah diberikan. Masya Allah. Dalam bahagia. Ya Allah, jadikanlah lisan kami senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah.
Allah, jadikanlah hati kami senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, Amin. jadikanlah diri kami senantiasa bersabar atas ujian. Amin. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami dan anak-anak kami Amin. salehah yang dapat mengatur kehidupan dan agama kami. Amin. Kasih tadi dulu. Ini yang jilbab hitam adalah halakoh dari kawasan. Kalau yang merah-merah dari Sekupang. Mereka adalah umur yang sudah lewat sebenarnya. Yang biru dari Bengkong. Melihat mereka punya semangat menghafal, tidak ada Yang bisa menjawab dapat surprise bonus minyak goreng 2 liter buat penyemangat. Masya Allah. jangan terkesan dengan minyak. Minyak mahal. Nanti yang lain Lebih mahal dari emas. Lebih berharga dari emas. Masya Allah. Mereka tadi udah apa cuma di depan mereka ada dulu. Nah itu ada bapak-bapak ikut. Allahu Akbar. Bapak-bapak ikut yang mendampingi istrinya ikut pengajian, terus jadi ikut sekalian ngaji. Masya Allah, patut ditiru. Ini ada beberapa hal Bapak yang Soleh. mau kita Bapak sampaikan, Soleh. mau kita amalkan tentang ilmu ibu-ibu ya, bahwa banyak beramal tanpa ilmu sih ya. Nah di Ramadan ini apa yang sebenarnya harus kita amalkan? Ya. Kita selalu memikirkan tentang amal, jarang memikirkan tentang iman. Kita sudah sampaikan tadi ilmu, iman, amal. Ada 3 hal yang mau kita tingkatkan. Bertambah nggak ilmu kita? Bertambah nggak iman kita? Bertambah amal. Amal nomor 3. Yang banyak orang sibukkan dalam Ramadan itu rata-rata amal. Ya kapan kita tadarus berapa kali kata Quran di Ramadan ini, itu prinsip kita kadang-kadang. Yang tadarus nanti tarawihnya, bagaimana tahajudnya kayak mulai, bagaimana ayat piatu, bagaimana kaum apa, itu yang kita wilayah amal. Nah wilayah iman itu di mana? Diperhatikan beberapa tentang iman di tahun ini. Kita fokus iman kita di wilayah harap dan takut hanya kepada Allah. Ini fokus wilayah iman, harap dan takut hanya kepada Allah. Kata Nabi, iman yang tertinggi itu terletak pada 2 sifat, harap dan takut hanya kepada Allah. Ini wilayah iman. Kalau tidak dilatih, maka ini semua akan membuat kita hidup tidak akan pernah tenang. Maka ibu-ibu ya, wilayah iman dengan amal, ada yang juga belum mengerti ternyata membedakan iman dengan amal. Mana wilayah iman, mana wilayah amal? Yang asli difokuskan oleh kita rata-rata di amal. Nah iman saya gimana? Meningkatkan iman. Kalau meningkatkan amal kelihatan mudah. Dari 1 juz menjadi 2 juz. Ya ibu ya, dari berinfak 1000 menjadi 2000, itu meningkat amalnya. Dari zikir 1000 menjadi 2000. Ya, ibu ya, ini amal. Dari nggak sholat sunat menjadi sholat sunat. Nah kalau iman, bagaimana merubahnya, meningkatkannya? Dari berharap kepada makhluk menjadi berharap kepada Allah. Dari bergantung kepada makhluk jadi bergantung kepada Allah. Dari takut kepada makhluk jadi takut kepada Allah. Itulah iman. Diperhatikan ibu ya, dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah menyebutkan manusia sempurna. Surat ini harus terhafal dengan baik oleh kita supaya kita tahu kalau saya ingin jadi sempurna, di 3 inilah proyek kita. Manusia sempurna itu seperti pohon yang sempurna. Dianggap semua tidak tahu. Pohon yang sempurna itu akarnya menunjang ke bumi, batangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah-buahan. Semua harus bisa menjelaskan kepada siapapun yang dia jumpa. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin sempurna harus seperti apa? Pohon yang sempurna. Dan pohon yang sempurna
Allah jelaskan akarnya menunjang ke bumi, batangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah-buahan. Ada akar, ada batang, ada buah. Akar dari kehidupan kita adalah iman. Akarnya adalah batangnya adalah amal soleh, buahnya akhlak mulia. Berusaha semuanya tidak tahu, walaupun dia sudah tahu, kita imbangi teman-teman kita yang belum tahu supaya seolah-olah semua tidak tahu. Itu juga termasuk akhlak mulia. Terus menulis dan tetap menulis adalah akhlak mulia. Setan membenci orang-orang yang menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, setan membenci orang yang menulis. Setan membenci setelah menulis menghafal. Setelah menghafal, setan benci dengan orang yang mengamalkan. Setelah mengamalkan, setan benci dengan yang menyampaikan kembali. Kita sudah hafal semua ini. Ibu sekali lagi, manusia sempurna seperti pohon yang sempurna. Pohon yang sempurna akarnya menunjang ke bumi, batangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah-buahan. Akar pada manusia adalah iman, batangnya amal, buahnya akhlak mulia. Itu hasil dari pohon. Hasil dari semua ilmu iman dan amal adalah akhlak mulia. Apakah pohon itu menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya? Berarti pohon itu berhasil sempurna pohonnya itu. Akarnya kuat, batangnya menjulang tinggi, menghasilkan buah-buahan. Ada pohon yang busuk buahnya, ya, berarti pohon itu tidak berhasil, akan dibakar, akan ditebang. Nah, begitu juga dengan kita tidak akan berhasil dalam hidup sebelum menyadari 3 hal. Nah, yaitu ada akar adalah iman, batangnya amal soleh. Nah, sekarang kenapa pohon itu tumbang? Kenapa pohon tumbang? Biasanya akarnya lemah. Ya, tuh biasanya kenapa manusia stres? Kenapa kita tumbang tidak tenang? Gara-gara akarnya, iman kita yang lemah. Baru persoalan minyak saja kita sudah gelisah. Baru masalah minyak. Sudah ribut, sudah ngantri, sudah mati pula di situ. Minyaknya nggak seberapa, tapi kita meninggal dunia. Ini masalah bangsa kita. Jadi ibu yang berbahagia, sekali lagi, apa dulu yang penting tadi? Akar. Nah, sekarang di mana fungsi ilmu? Itu ada akar, ada batang, ada buah. Ilmunya berada di tanah itu sendirilah ilmu. Pupuk-pupuk itulah ilmu. Jadi bagaimana akarnya bisa jadi kuat kalau tidak ada tanah?